Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian di kesempatan siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Ya teman-teman, bagaimana dengan kabar kalian siang hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap bersemangat untuk menikmati akhir pekan kalian. Baik yang mungkin hari ini sedang libur atau juga masih harus beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang ada, atau juga pekerjaan dan tugas-tugas. Semoga kalian tetap semangat semua. Dan percayalah bersama dengan Tuhan kita akan pasti bisa menuntaskan semuanya dengan baik. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama kembali belajar, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Stevi Valencia. Mari kita siapkan hati, siapkan waktu yang terbaik untuk sama-sama boleh mendengar, menyimak ya, serta juga merenungkan apa yang nanti akan disampaikan. Saya percaya bahwa Tuhan punya pesan khusus hari ini untuk kalian semua, apapun yang menjadi kondisi kalian saat ini, keadaan kalian. Mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan, ada yang sedang menghadapi permasalahan atau juga kegalauan. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Oke, Kak Stevi Valencia sudah bergabung di Zoom. Kita sapa dulu ya. Shalom Kak Stevi, selamat siang. Siang, shalom. Apa kabar Kak Stevi? Luar biasa, baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya, diberkati Tuhan selalu ya. Amin. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk merawat bayi aja. Oh, dan suami pastinya ya? Iya, lagi belajar jalan soalnya. Oke. Kalau belajar jalan emang udah mulai ini ya, aktivitasnya sudah mulai banyak. Makin aktif makin gitu. Aktif, jadi ya? Saya juga harus makin kreatif. Iya. Makin ini ya, makin apa ya, harus banyak memperhatikan juga ya, nggak boleh miss gitu ya. Jadi waktunya juga pasti akan lebih banyak difokuskan untuk anak ya. Pasti agak capek juga nih Kak. Iya benar nih Kak. Semalam aja tuh kita berdua, saya sama suami tuh tidur jam 5. Karena jam 3 dia kebangun, terus rewel, nggak bisa tidur. Wah, itu udah gitu kan pagi mau pelayanan, jadi ya wow, puji Tuhan hari ini bisa seger. Puji Tuhan ya. Iya. Kak Stevi, kita mau bahas apa nih Kak untuk siang hari ini? Iya, oke, hari ini kita mau bahas judulnya nih tentang living day by day. Living day by day. Oke, mungkin bisa diterjemahkan nih Kak, mungkin ada teman-teman yang kurang paham juga. Oh iya, ini tuh maksudnya bagaimana kita hari ini belajar caranya hidup hari demi hari gitu ya. Karena biar hidupnya tuh kita pasti merasa ya hidup gak gitu-gitu aja, gak monoton, melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari gitu. Tapi hidup kita tuh punya tujuan loh, dan itu tuh kita harus hidup hari per hari gitu. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang siang hari ini mau menyaksikan secara visual, kalian juga bisa langsung kunjungi Facebook Suara Gerasi FM, karena saat ini program Young and Fresh juga kami hadirkan secara live di Facebook Suara Gerasi FM ya. Oke Kak Stevi, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, boleh Kak Stevi pimpin dalam doa Kak? Silakan Kak. Iya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau begitu baik Tuhan, menciptakan kami, memberikan kami kesempatan hidup hari ini Tuhan, bangun di pagi hari dengan menghirup nafas yang gratis daripadamu Tuhan. Dan kami hari ini ingin belajar mendengar firman Tuhan, mendengar isi hatimu, sehingga Roh Kudus mampukan kami memiliki telinga seorang murid dan mengerjakan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami bisa mempraktekkannya di keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati lidah dan bibir hambamu ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Stevi. Iya, shalom teman-teman semua, pendengar setia yang and fresh nih, balik lagi sama saya Stevi Valencia di minggu kedua. Dan hari ini ya kita mau bahas nih tentang living day by day. Tadi sudah di-spill sedikit di awal bahwa kehidupan kita itu memang
akan mengalami yang namanya rutinitas ya. Kalau seperti saya nih seorang ibu, rutinitasnya ya bangun pagi, ngurus anak ya, masak untuk suami dan keluarga, juga mengurus rumah tangga, beres-beres gitu. Itu tiap hari pasti akan berulang dong ya, nggak mungkin ke-skip gitu ya. Yeah. Dan apalagi yang namanya kalian para remaja yang masih sekolah, itu pasti ada ya kegiatan harian ya, seperti bangun pagi, makan, sarapan, terus sekolah. Yeah. Ya istirahat, mungkin main game gitu ya, terus belajar, ngerjain tugas gitu. Mungkin Karinto juga ada kegiatan di pekerjaannya kan, siaran, terus juga dalam berkeluarga juga ada saja rutinitas yang kita lakukan ya. Kalau yang nggak punya rutinitas tuh namanya mungkin kita nggak hidup gitu ya. Kita udah dipanggil pulang sama Bapa di surga ya. Dan di surga nanti juga kita punya kegiatan kok gitu. Nah cuman yang sementara ini yang kita tinggal di bumi ini pasti kita punya yang namanya rutinitas. Siapapun itu mau muda, tua, setengah tua gitu ya. Semuanya ada yang namanya rutinitas. Nah tapi yang perlu kita tekankan ya teman-teman, hari-hari kehidupan kita itu bukan sekedar kegiatan gitu-gitu aja. Bangun tidur, makan, kerja, belajar, istirahat, hiburan, olahraga dan seterusnya ya. Nah, setiap saat dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Ya, tadi kita sudah doa, kita bersyukur, kita bisa bangun pagi ya kan, kita diberi nafas sama Tuhan gratis. Itu kita patut mengucap syukur. Ya, oksigen itu mahal sekali loh, teman-teman. Kalau kalian one day nih misalkan atau cobalah ke rumah sakit gitu ya, ke ruang unit gawat darurat gitu ya, itu banyak sekali orang-orang yang dipasang selang oksigen dan harganya tidak murah gitu loh ya, itu mahal gitu. Waktu COVID orang butuh tabung oksigen itu, wah itu sangat langka sekali, orang tidak bisa bernafas dengan lancar, itu sangat menyakitkan sekali gitu ya. Nah bersyukur sekali kita bangun bisa tarik nafas sebebas-bebasnya, sedalam-dalamnya ya. Itu anugerah yang patut kita syukuri pertama kali kita buka mata. Nah teman-teman, selanjutnya ketika kita melakukan rutinitas kita, barangkali diantara kita ya, termasuk saya juga pernah yang ngalami kebosanan mungkin ya. Kok hidup gini-gini aja sih, kok rutinitasnya begini-begini aja sih gitu. Kayaknya it's a boring day gitu ya. Apalagi kalian yang sekolah, masuk lagi sekolah, ngadapin guru, ngadapin teman-teman, tugas-tugas dan tugas, ngeles dan ngeles gitu ya. It's a boring gitu ya. Tapi di sini saya mau tekankan kepada kalian bahwa ayo, hidup itu jangan gitu-gitu aja. Kita yang namanya anak Tuhan itu diajarin sama Tuhan lewat firman-Nya itu untuk menghitung hari-hari kita. Ya, ada ayatnya nih teman-teman ya, yang sudah hafal sekali, pasti kita sudah sering dengar bahwa di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya teman-teman, ini ayat yang harus kita hafal dan kita hidupi setiap hari teman-teman ya. Jangan cuma dibaca aja. Nah terjemahan lainnya Mazmur 90 ayat 12 itu lebih keren nih teman-teman. Terjemahan lainnya dikatakan seperti ini, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Wow, ini keren banget ya. Ajari kami Tuhan supaya kamu tuh sadar betapa sedikitnya hari-hari yang kami miliki. Jadi kalau kita sadar akan firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini, kita nggak akan sembarangan hidup teman-teman. Kita tidak akan menyia-nyiakan satu hari pun, ya, dengan kekuatan kita sendiri itu ya, atau kekuatan Tuhan. Nah, kita pasti akan menghargai hidup yang dianugerahkan sama Tuhan. Dan setiap detik
dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan untuk diri kita mengakrabkan diri dengan Tuhan, ya. Bukan hidup untuk semaunya kita, apalagi sekedar menjalani rutinitas belaka gitu ya teman-teman. Hidup kita itu dipakai untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan untuk mewujudkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Setiap kita itu punya purpose kehidupan ya teman-teman ya. Diciptakan berbeda, masing-masing ada tujuannya. Tuhan ciptakan kita. Tuhan ciptakan saya punya goalnya masing-masing ya. Karinto juga punya goalnya dalam hidupnya. Nah, itu yang harus kita tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini goalnya apa gitu ya? Saya ingin mencapai tujuan apa gitu ya? Tidak mungkin manusia itu menjalani hari-hari itu gitu-gitu aja tanpa goal gitu ya teman-teman. Itu akan ujungnya ya itu tadi, pasti akan membosankan, pasti akan membuat kita jadi makin lama akan tawar hati dan mengandalkan diri sendiri gitu ya, dan lebih ke duniawian gitu. Nah, kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup dengan tuntunan Tuhan pada hari ini. Saya mau hidup dengan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saya pada hari ini gitu ya. Contohnya, kalau kita nih ya, saya mau pergi siaran nih ke Suara Gracia Studio, pasti saya udah mikir dong, wah saya nih tinggal di Ciledug, berarti saya punya waktu berapa lama nih untuk sampai ke sana? Ya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nah, kendaraan apa yang harus saya pakai gitu ya? Nah, saya tentunya pakai mobil gitu ya, supaya lebih cepat gitu. Kalau naik motor mungkin jaraknya akan menempuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, teman-teman, ketika kita start bangun pagi, itu tuh sudah ada di mindset kita goal-goal apa saja yang harus kita capai pada hari ini, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Ya teman-teman, dan rencana Tuhan digenapi. Ada lagunya ya Kak Rinto ya, lagu lama sih ya, nggak tahu nih teman-teman muda tahu nggak ya. Lagunya tuh seperti ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Terus ada lanjutannya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Nah, dikatakan agar semua rencana-Mu digenapi. Ya, bukan rencananya kita, teman-teman ya. Kita harus berdoa, Tuhan berkati hari ini, agar hari ini aku bisa melakukan agendanya Tuhan, bukan agendaku yang terjadi, tetapi agendamu Tuhan, supaya aku bisa menyenangkan hatimu, hidup berkenan di hadapanmu, dan hidupku menjadi dampak bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Gitu ya teman-teman. Nah, ada quotes yang menarik nih. Hari kemarin itu sudah lewat, maka kita harus belajar dari hari kemarin ya. Hari kemarin kalau kita gagal, nggak perlu kita menyesali terus-menerus ya, dan merasa bersalah. Tapi kita patut belajar dan koreksi diri. Oh ya, kemarin aku mungkin udah lepas kendali nih, nggak bisa mengendalikan diri. Hari ini aku mau coba lagi, belajar lagi dari hari yang kemarin. Nah, hari besok itu akan tiba. Jadi persiapkanlah hari esok teman-teman. Jadi kalau kita tahu nih hari besok hari Minggu, wah waktunya kita ke gereja ya, ibadah, kita harus mempersiapkan diri. Oh iya, aku harus mempersiapkan hati, besok aku harus bangun lebih pagi gitu ya. Jadi persiapkan hari-harimu dengan sedemikian rupa. Kalau misalkan saya ibu rumah tangga harus mempersiapkan, oh ya besok saya mau beres-beres ruangan ini, saya mau masak ini gitu ya, saya mau mengerjakan hal ini gitu. Nah, kalau hari ini ada, itu harus kita jalani. Ya, jalani hari ini dengan penuh dengan kebijaksanaan, dengan hati yang bijaksana tadi kan dikatakan firman Tuhan. Nah, kita harus minta tuntunan Roh Kudus untuk menjalani hari ini. Kalau dengan kekuatan sendiri, wah,
Kita nggak mampu sih teman-teman, karena setiap hari itu, yang namanya hari-hari yang kita jalani itu pasti ada peperangannya, ya, ada kesusahannya. Makanya firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada lagi kesusahannya, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus menjalani hari ini bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, teman-teman, yang saya mau ajarkan di sini adalah goal apa saja yang harus kita raih di setiap hari. Yang pertama, tadi kita sudah tahu ya bahwa setiap hari itu adalah peperangan. Setiap hari itu ada kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi goal yang pertama yang harus kita catat itu adalah kita harus menang perang setiap hari. Ya teman-teman, every day is a war, and our life is a battlefield ya teman-teman. Jadi hidup kita ini adalah arena peperangan teman-teman. Perang apa sih kak? Kok dari tadi sebut perang di Israel? Oh enggak ya teman-teman ya. Ini tuh maksudnya perang apa? Yang pertama, kita harus menang perang melawan diri sendiri dulu. Ya. Perang melawan diri sendiri itu apa? Perang melawan natur dosa yang udah nempel nih di kita ya. Ya, kita setuju manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu tuh natur dosa itu masih nempel nih di kita ya. Walaupun kita sudah ditebus dengan darah Yesus gitu ya. Tapi karena lingkungan kita, ini kan manusia-manusia sudah berdosa, sudah tercemar ya, kita sudah tercemar gitu. Nah, pelan-pelan setiap hari itu wajib kita bersihkan gitu natur dosa itu. Nah, otomatis berarti setiap hari kita harus menang nih melawan diri sendiri. Gimana sih melawan diri sendiri itu? Apa sih contohnya? Contohnya melawan emosi kita ya. Mungkin ada dari beberapa dari kita sikap temperamennya tuh masih meledak-ledak. Nah, kalau disinggung sedikit marah gitu ya, gak diperhatikan sedikit marah gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nah, rasa itu yang harus kita lawan. Atau rasa apa lagi sih kak? Rasa malas. Ya, anak-anak muda, ayo lawan rasa malasmu, bangkit dari tempat tidurmu. Ayo kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu, gitu ya teman-teman. Melawan apa lagi? Kesombongan, ya, keserakahan, egois, sikap egois, mau mementingkan diri sendiri, maunya diri sendiri terus yang diperhatikan, dipuji gitu ya. Nah, itu yang setiap hari kita harus perangi teman-teman. Setiap detik itu pasti ada hal-hal yang akan menyulut emosi kita, ya, karena kan kita akan bersinggungan dengan orang lain, hidup bersama orang tua, ya, mungkin bersama rekan kerja, bersama anak, istri, suami, gitu, guru, teman-teman. Setiap detik pasti ada saja hal-hal yang akan menyulut natur dosa kita tuh keluar gitu teman-teman ya. Contohnya misalkan di kantor gitu ya, mungkin ada yang menghadapi bos yang nyebelin gitu ya. Kita udah mau pulang misalkan jam 5, dikasih tugasnya jam 4:30 gitu ya, mepet jam pulang gitu. Wah, itu pasti akan menjengkelkan hati kita. Nah, bisa tidak kita memerangi perasaan itu? Perasaan, oh ya, bersyukur saya masih dikasih kerjaan, artinya saya dipercaya nih sama bos saya untuk melakukan pekerjaan ini lebih cepat dan lebih baik dari teman-teman yang lainnya gitu. Nah, bisa nggak kita menanamkan pikiran-pikiran positif? Nah, contohnya kalau ibu rumah tangga seperti saya, pasti kita akan menghadapi anak-anak yang tentunya kadang rewel gitu ya, kayak semalam gitu ya, saya menghadapi anak gak bisa tidur, susah tidur. Wah, rasanya tuh bener-bener bisa memancing emosi. Nah, bisa nggak saya itu meredam emosi, mengendalikan diri supaya tidak menimbulkan kata-kata yang kasar atau melukai anak gitu. Nah, bisa tidak
setiap hari kita perang aja melawan diri sendiri dulu, gitu ya. Lawan kita itu bukan orang lain, teman-teman ya, tapi diri sendiri. Sulit loh mengalahkan diri sendiri itu, karena masih ada rasa keakuan atau egois dari kita ya. Nah, atau mungkin yang di gereja ya, mungkin ketemu gembala, mau tegur sapa, ternyata gembala mungkin lupa atau kelewatan, gak nyalamin teman-teman gitu ya, atau gak disapa sama gembala. Nah, itu gimana rasanya? Nah, bisa gak kita menyikapi hal itu gitu teman-teman ya. Nah, setelah perang melawan diri sendiri, yang kedua adalah perang melawan penghulu-penghulu di udara, teman-teman. Ya, jadi jangan dipikir gak ada yang namanya perang alam roh nih, teman-teman ya. Spiritual war is real. Seperti apa sih spiritual war itu? Nah, seperti contohnya bisikan-bisikan iblis yang mengintimidasi kita nih, teman-teman. Untuk apa? Untuk selalu berpikir negatif, selalu khawatir, selalu cemas gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh anxiety gitu ya, bahasa gaulnya ya. Nah, untuk merasa takut terus ya menghadapi hari esok tuh, takut, khawatir gitu, atau galau terus menerus, dicekokin nih sama iblis, kamu itu gak berharga, kamu itu gak layak, kamu tuh sudah melakukan dosa ini itu, kamu tuh aduh gak ada apa-apanya, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak bisa melakukan hal apapun, kamu gak bisa menang dalam hari-harimu. Nah, itu adalah intimidasi iblis, teman-teman ya, yang membuat kita itu gagal move on ya, perasaan ingin terus menyerah setiap hari, bahkan berujung kepada bunuh diri. Nah, hati-hati teman-teman ya. Spiritual war is real loh, teman-teman. Jadi kita patut memerangi juga nih penguasa-penguasa di udara ini, teman-teman ya. Kita ingat bahwa firman Tuhan berkata iblis itu seperti seekor singa yang kelaparan, yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi kita gitu. Jadi iblis aja tuh selalu siaga 24 jam, nggak berhenti tuh mencari celah dalam diri kita untuk menyerang pikiran kita, menyerang jiwa kita, mental kita, dijatuhkan sama dia. Nah, hati-hati teman-teman, kita perlu memerangi hal itu. Gimana caranya? Ya bangun pagi harus berdoa dulu sama Tuhan. Saat teduh itu penting. Jadi pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Perlengkapan senjata rohani kita harus diperkuat ya, dengan firman, doa, dan melakukan kebenaran. Itu senjata kita, teman-teman. Gak ada senjata yang lain ya. Kalau kalian mengharapkan senjata lain atau firman Tuhan yang lain, gak ada. Itu senjata rohani kita ya. Baca isi hati Tuhan ya, dengar suara Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hari kita untuk bisa menang di setiap hari-hari kita, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Kita harus perang melawan diri sendiri dan perang juga melawan penghulu-penghulu di udara. Ya teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Kita harus perang melawan diri sendiri dan juga penghulu di udara. Dan yang kedua, goal kita itu adalah hidup menjadi berkat, teman-teman. Nah, tentunya anak-anak muda ya, itu tuh Tuhan rindu bahwa setiap anak muda itu hidupnya juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak muda dengar baik, pakai setiap detik waktumu untuk melakukan hal yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan setiap detik hidupmu yang berharga itu untuk melakukan hal-hal yang kotor, untuk berkata-kata hal yang sia-sia, tidak berguna. Pakai hidup kita yang sudah dianugerahkan sama Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Jangan sia-siakan hidup kita ya teman-teman. Pakai hidup kita tuh
untuk kepentingan masa depan kita, untuk kepentingannya Tuhan. Ya, masa depan kita itu sungguh ada, kata firman Tuhan ya. Jangan dengerin kalau ada orang yang pernah bilang, kamu gak punya masa depan, gitu ya. Kamu tuh udah, misalkan, maaf, cacat nih fisiknya ya. Wah, kamu udah, misalkan, tangan kamu gak bisa berfungsi, kaki kamu tidak bisa berjalan, mata kamu gak bisa melihat. Udahlah, kamu di rumah mendingan gitu-gitu aja, ya. Yang penting kamu nggak kemana-mana gitu ya, nggak ngelakuin hal-hal yang berbahaya. Udah hidup gitu aja, gitu. Nah, jangan dengerin tuh kata-kata yang melemahkan mental kita, membuat mental kita jatuh dan kita akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi dengerin kata-kata firman Tuhan bahwa masa depan kita itu sungguh ada. Ya, kita itu punya harapan loh teman-teman ya. Jangan kalah. Jangan mau dengerin kata-kata yang melemahkan mental kita. Ayo kembali semangat. Kerjakan apa yang menjadi panggilan hidupmu. Ya, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki aja itu bisa loh menjadi berkat. Ya, membawa firman Tuhan ya. Menjadi inspirasi. Bahwa saya juga seringkali ketemu orang-orang yang duduk di kursi roda itu jauh lebih pintar daripada orang-orang yang punya anggota tubuh lengkap gitu ya. Dan Tuhan pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Jadi kamu juga yang mungkin tubuhnya juga lengkap nih, tapi mungkin punya kekurangan apa? Belum bisa mengontrol emosi, belum bisa mengendalikan diri. Ayo semangat perbaiki karakter, ya. Semangat mengerjakan panggilan dalam hidupmu. Semangat menemukan potensi dalam hidupmu. Gali terus potensi yang ada dalam hidupmu ya. Dan itu potensi itu akan terus bertambah, ya. Talenta itu akan terus bertambah loh teman-teman. Misalkan dulu saya cuma tahu nih, waktu saya masih remaja, saya cuma tahu talenta saya tuh gambar gitu ya teman-teman. Saya suka banget gambar. Dulu kan zamannya baca komik tuh ya, Karinto ya. Saya suka tuh gambar komik, gambar orang, pemandangan gitu. Dan nilai art atau seni saya di sekolah itu selalu tinggi. Jadi orang tua saya tuh ngasih tahu, wah kamu tuh talentanya di seni, kamu tuh talentanya di gambar. Nah akhirnya saya difasilitasi lah sama orang tua, ikut les gambar, ya melukis, menari, menyanyi gitu. Nah akhirnya saya tahu karunia saya di situ. Akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi jurusan DKV. Nah disitulah talenta saya dikembangkan ya, dikembangkan terus. Saya kerjakan tuh tugas-tugas yang dari dosen, dari guru ya. Kerjakan hal ini. Nah saya kerjakan dengan setulus hati tuh teman-teman ya. Nah nilainya puji Tuhan bagus-bagus, IPK-nya juga bagus. Nah akhirnya itu menuntun saya kepada lapangan pekerjaan yang luas. Nah disitulah, di lapangan pekerjaan itulah saya mulai kembali bekerja sebagai desain grafis. Itu berkembang tuh talenta. Nah saya, karena dari talenta yang kecil itu dari gambar komik, akhirnya setelah dewasa saya bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa teman-teman. Seperti mendesain logo, brand-brand gitu ya. Dan mungkin mendesain majalah, kantor, perkantoran gitu ya. Membantu orang-orang gitu ya. Bahkan membantu gereja juga. Untuk apa? Di medianya, media sosialnya. Itu kan butuh juga ya desain dan juga di videonya. Ternyata dari hal yang kecil berkembang menjadi hal yang besar ya teman-teman. Tanpa kita sadari ketika kita melakukannya dengan tekun dan setulus hati dan maksimal teman-teman. Ketika kita menggali potensi kita ya. Setiap orang pasti diberikan satu talenta sama Tuhan. Ya, tidak ada orang yang tidak punya talenta, pasti punya. Entah itu lewat senyumanmu. Ada loh orang yang ketika dia senyum aja, itu rasa hati tuh wah, damai ya. Misalkan lihat
Karinto senyum, wah rasa damai gitu. Itu juga karunia ya Tuhan kasih gitu ya. Itu harus kamu kembangkan. Mungkin kamu orang yang, oh kalau senyum saya bagus berarti saya nih orang yang tampil di depan nih, ya, tampil di depan. Nah, apa sih mungkin cara melatihnya gimana? Bisa ikut public speaking gitu ya, bisa ikut sekolah-sekolah kepribadian gitu, dan nantinya bisa jadi apa? Mungkin bisa jadi MC, bisa jadi host di acara-acara gitu. Itu semua hal-hal pekerjaan yang membantu, dan itu juga Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Allah juga ya teman-teman ya. Tidak ada hal yang tidak berguna gitu loh di hadapan Tuhan. Semua Tuhan bisa pakai ya. Kecerdasanmu, pikiranmu, lidah bibirmu ya, tanganmu, kakimu, semua Tuhan bisa pakai ya. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Tuhan itu kreatif banget teman-teman ya. Pikiran kita yang terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas, bisa pakai apa saja ya. Orang buta aja bisa dipakai sama Tuhan ya, apalagi kamu yang punya anggota tubuh lengkap. Jadi mengembangkan talenta, mengembangkan potensi itu jangan tunggu nanti ya. Tapi sekarang ayo teman-teman, kerjakan apa hal-hal yang berguna untuk menggali potensimu selagi kamu masih muda ya. Hari-hari kita itu nggak berasa loh teman-teman. Tiba-tiba aja nanti, misalkan sekarang kamu usianya 15 tahun, tiba-tiba aja tuh nanti kamu udah 20 tahun. Nah, nggak kerasa nanti lilin di kue ulang tahun udah angka 25, angka 30. Kamu nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Dan kamu baru nyadar bahwa, loh kok kayaknya aku hidupnya stuck di sini gitu. Talentaku cuma satu. Sementara mungkin teman-teman kamu yang udah nyolong start dari awal ya, wah udah mengerjakan banyak hal, talentanya udah ditambah-tambahin sama Tuhan. Yang tadinya cuman bisa gambar, dikasih talenta lagi sama Tuhan, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa mimpin pujian, wah berkembang luar biasa. Tapi kamu coba, cuman gitu-gitu aja. Kalau kamu nggak mau menggali atau mengasah potensi yang ada dalam diri kamu, tiba-tiba kamu sudah dewasa, sudah berumur, dan hidupnya cuman gitu-gitu aja. Sayang sekali teman-teman ya. Itu adalah hidup yang malang kata Alkitab. Dan hidupmu tidak berguna bagi Tuhan, bagi sesama apalagi gitu ya. Sungguh malang sekali orang yang hidupnya seperti itu. Sia-sia. Tuhan pasti sedih deh sama orang yang gak mau gitu ya. Apalagi mengubur talentanya. Bahkan bukan sedih lagi, Tuhan murka gitu. Tuhan marah sama orang yang menggali potensi yang yang mengubur potensi yang dalam dirinya gitu ya teman-teman. Makanya ayo sebelum terlambat perbaiki gaya hidup kita. Tuhan masih kasih hidup kita hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk hidup menjadi berkat teman-teman. Ya, jangan pernah menyerah ya teman-teman ya. Biasanya tuh perasaan ingin menyerah itu sering menghampiri orang yang mengalami atau menghadapi beban hidup yang berat gitu ya. Perasaan ini tuh disertai dengan sikap pesimis, putus asa, ngeluh, bersungut-sungut, keinginan untuk mundur secara teratur. Jangan teman-teman ya. Kalau ada di antara kita yang berpikir seperti itu, ayo bangkit ya. Lewat program yang Enfresh hari ini, ayo Tuhan ingetin nih, Roh Kudus ingetin. Ayo kembali semangat ya. Jangan tawar hati teman-teman pada masa kesesakan ya. Kalau kita salah, ya kita perbaiki. Kalau kita gagal, ayo coba lagi. Tapi kalau kita sudah menyerah, wah, selesai semuanya teman-teman ya. Selesai. Dan itulah tujuan iblis, membuat kita menyerah. Dan selesai hidup kita. Tidak berguna hidup kita. Tidak berfungsi nih kehidupan kita. Talenta kita nggak dikembangkan. Itu tujuan iblis teman-teman ya. Membuat kita merasa lemah, letih, lesu, nggak bergairah, nggak semangat, tawar hati, dan ujung-ujungnya binasa. Ya, hati-hati teman-teman kepada rencana iblis.
tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi hidupmu. Ya, masa depanmu sungguh ada. Tuhan punya blueprint yang indah, lukisan yang indah di hidupmu. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ya, teman-teman. Jadi, kita perlu ingat bahwa setiap hari kita patut menjalani hari-hari itu day by day, ya, living day by day. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu minggu depan atau tahun depan, tapi ayo hargai hari ini dengan maksimal gitu ya. Setiap hari kita mengalami peperangan, dan dengan kekuatan dari Roh Kudus kita dimampukan untuk menang dalam setiap peperangan itu. Ya, teman-teman. Ya, seperti itulah Karinto. Oke. Iya. Thank you banget nih Kak Stevi ya. Tadi kalau misalkan saya coba catat ya Kak Stevi ya, teman-teman juga mungkin bisa kembali mereview lagi. Jadi bahwa kita harus bisa menyadari teman-teman bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesempatan ya Kak Stevi ya. Semua Betul. karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Jadi biarlah setiap kita juga menjadi lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini dan menghargai hidup, serta memakai hidup kita ini bagi kemuliaan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan juga dalam Mazmur 90 ayat 12 ya Kak ya. Iya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Nah teman-teman juga tadi Kak Stevi udah sampaikan ada 2 goal dalam hidup kita ini yang memang harus kita capai. Ya kan, ini menjadi sebuah target juga yang harus kita sadari teman-teman, bahwa dalam hidup ini ada 2 goal. Tadi yang pertama Kak Stevi sudah sampaikan bahwa kita ini harus menang perang setiap hari. Ini setiap hari ya Kak ya, bukan seminggu sekali ya. Bukan. Gak hanya di saat kita ibadah di gereja ya. Tapi setiap hari teman-teman. Dan tadi Kak Stevi juga sudah jelaskan perangnya itu dalam hal apa aja. Yang pertama adalah perang untuk melawan diri sendiri. Mungkin ada ego, ada sifat jelek kita. Karena memang kita harus bisa menyadari ya Kak ya. Kita sendiri harus bisa menyadari bahwa kita ini masih punya banyak kelemahan, kita ini masih punya banyak kekurangan, karena memang kita masih hidup di dalam daging gitu kan. Dan kedagingan ini memang cenderung membawa kita ini ke arah-arah yang negatif teman-teman. Itu harus kita sadari dan kita akui. Nah, itulah hal-hal yang tadi Kak Stevi sampaikan, bahwa setiap hari itu harus diperangi. Kita harus memerangi itu. Ya, kita harus membersihkan yang namanya natur dosa itu. Bawaan dari orok yang kita lahir, ya kan? Begitu brojol itu udah ada dosa. Nah, apalagi ditambah tadi Kak Stevi juga sampaikan orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi sebuah pemicu, ya Kak ya. Menjadi sebuah pemicu yang mungkin waktu kita kecil kita nggak nakal-nakal banget gitu tuh. Tapi di saat kita bertumbuh, ternyata mungkin kita salah dalam memilih pergaulan, itu akan memicu karakter kita, sifat kita juga kan semakin buruk, semakin jelek. Betul. Nah, itu pergaulan yang jelek merusak kebiasaan yang baik. Dan itu memang harus kita sadari dulu ya Kak ya. Untuk kita bisa memerangi, kita harus menyadari dulu teman-teman, bahwa memang ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Susah kalau misalkan kita sendiri tidak pernah bisa mengakui dan menyadari bahwa kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, ada yang harus dibenahi. Nah, itu gimana mungkin kita mau memerangi ya Kak Stevi ya, kalau kita sendiri aja tidak menyadarinya. Itu termasuk kesombongan loh Kak Rito ya. Betul. Merasa diri sempurna gitu. Padahal kita banyak sekali kekurangannya. Betul. Kemudian yang kedua juga tadi, selain melawan diri sendiri, kita juga harus perang di udara ya, melawan penghulu-penghulu di udara. Ya, ini peperangan dalam dunia roh ya Kak Stevi ya, kalau bisa kita katakan ya. Nggak bisa kita menutup mata teman-teman, bahwa di dunia roh itu juga ada peran iblis yang akan selalu memberikan bisikan-bisikan dalam hidup kita. Tadi Kak Stevi udah katakan bahwa iblis itu senangnya tuh memberikan sebuah bisikan yang negatif, ya kan? Betul. Yang pada akhirnya itu akan membuat kita ini jadi Kak? Punya pikiran-pikiran, punya sikap yang negatif juga pastinya kan? Benar. Perkataan kecewa kita juga gitu ya. Jadi sadari teman-teman bahwa di udara, di dunia roh juga kita harus melakukan sebuah peperangan. Nggak hanya melawan diri sendiri, tapi kita melawan juga setiap penghulu-penghulu di udara. Dan yang kedua tadi, yang terakhir saya catat di sini adalah hidup menjadi berkat teman-teman. Memakai setiap waktu kita untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan.
bukan Ya. hal-hal yang tidak berguna. Nah, setiap orang, tadi Kak Stevi sampaikan, bahwa itu pasti sudah diberi talenta sama Tuhan. Nggak mungkin kalau Tuhan itu nggak ngasih talenta sama kita. Meskipun cuma satu ya Kak ya. Tapi Iya, Tuhan betul. itu pasti memberikan talenta dalam kehidupan kita. Nah, tadi Kak Stevi sampaikan juga bahwa kembangkanlah itu teman-teman. Apa yang sudah Tuhan berikan, kembangkan dan maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya lewat hidup kita ini, kita benar-benar jadi orang yang berguna bagi kerajaan sorga. Dan jangan pernah menunda ya Kak ya. Jangan berkata Betul. nanti. Sekarang Nanti gitu. gue masih pengen nikmatin jalan-jalan dulu. Kok masih pengen happy dulu karena saya masih SMP, masih kecil misalkan ini buat kalian yang Iya, mungkin hidup saat masih ini panjang gitu ya. nah yang Jangan remaja salah, mungkin ya Kak teman-teman. Stevi ya. Jangan salah teman-teman, kita Iya, nggak takutnya pernah nggak ada tahu. kesempatan lagi nih Betul, teman-teman ya. Betul. Jadi jangan pernah jadi patokan bahwa usia Iya. muda itu wah Betul. tenang aja lah. Nanti aja gua mah kalau maksimal sama Tuhannya kalau udah merit umur 30, umur 40. Ya kalau nyampe umur segitu, kalau nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, eng ya, telat Zong menyesal ya. ya. Jadi Loh, saya aja di usia sekarang itu masih terus belajar loh, Karinto ya. Dan kalau ketika kita belajar itu Tuhan tambah-tambahkan terus gitu. Dan itu nggak akan berhenti sampai kita dipanggil pulang belajarnya gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan pernah menunda, lakukan sekarang apa yang Tuhan berikan potensi dalam diri kalian, jangan pernah menunda lagi, Ya. lakukan sekarang dan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tadi pagi juga Kak, saya diberkati dengan suatu renungan firman Tuhan. Seringkali ada juga nih aktivis-aktivis gereja misalkan giat pelayanan nih buat teman-teman juga nih ya yang saat ini mendengarkan. Mungkin kalian pelayan-pelayan Tuhan ya kan, atau juga kalian diberikan banyak tugas, tanggung jawab gitu. Kalian melakukan semua itu dengan baik, tapi akan ada di mana kalian merasa jenuh dan bosan dengan semua itu. Nah, tadi pagi Ibu Gembala saya mengingatkan bahwa di saat kita merasa jenuh teman-teman dengan setiap talenta yang Tuhan berikan, itu tandanya kita tidak melakukannya dengan kasih. Kalau Betul. kita melakukan semua itu dengan kasih, Ya. mau kita melakukannya bertahun-tahun, ya kan puluhan tahun kita melayani Tuhan dengan maksimal, itu nggak akan ada yang namanya jenuh atau bosan. Benar nggak Kak? Ya, betul sekali Betul. Karinto, karena dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan Betul, gitu. iya. Bukan karena mau ada berkat Tuhan dalam hidup kita ya, Yes. tapi karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita, memberkati kita. Ya itu kayak secara naluri aja, otomatis bahwa itu bentuk dari rasa terima kasih kita, kasih kita kepada Tuhan Ya. yang kita sembah. Betul. Oke, Kak Stevi ada lagi Kak yang mau disampaikan? Ya, intinya pokoknya teman-teman, ayo jalani hari-hari kehidupan kita bukan sekedar rutinitas kegiatan biasa, Ya. ya. Dalam setiap kehidupan kita itu kesempatan untuk kita semakin akrab sama Tuhan, untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, dan yang paling penting untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ya, sehingga hidup kita itu berguna bagi kerajaan Allah Ya. dan jadi berkat bagi sesama. Oke, Amin. Kak Stevi, terima kasih banyak buat renungan Sama-sama, firman Tuhan yang boleh Karinto. memberkati kita semua. Dan ada Ibu Yayah juga nih yang menyapa. Wah. Shalom, selamat Shalom, pagi Ibu Kak Yayah. Riko, Kak Stevi. Terima kasih buat firman Tuhannya, sangat penting, bermanfaat dan memberkati. Terus Amin. menjadi berkat Puji bagi banyak Tuhan. orang. May God bless you all. Terima God kasih bless you too. Ibu Yayah Thank yang you. sudah menyapa kita siang hari ini. Dan Kak Stevi boleh bawa dalam doa Kak menutup Ya. renungan firman Tuhan siang hari ini Kak. Terima kasih Bapak untuk renungan firman Tuhan pada hari ini yang menyegarkan kembali jiwa kami, hati kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali semangat lagi Tuhan untuk menggali potensi dalam hidup kami, mengejar panggilan kami, dan kami mau Tuhan rencanamu tergenapi dalam kehidupan setiap daripada kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ini diciptakan punya tujuan, punya panggilan khusus dari Engkau. Kami tidak mau menjalani hari-hari kami dengan penuh kesia-siaan Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kecerobohan kami, kekhilafan kami Tuhan. Kalau kami seringkali
belum bisa mengalahkan ego kami, mengalahkan natur dosa kami. Ampuni Tuhan, dan mampukan kembali kami Tuhan lewat kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memerangi arena perang kami setiap hari Tuhan, memerangi diri kami sendiri, memerangi penghulu-penghulu di udara, sehingga kami boleh menang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin.